Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi terakhir menyangkut manajemen dana bank ya. Dimana sini kita berbicara tentang bagaimana kesehatan dari perbankan itu sendiri dan bagaimana rahasia-rahasia yang harus dijaga oleh perbankan. Nah, kita berbicara pertama menyangkut kesehatan terlebih dahulu. Pengertiannya sendiri menyangkut kesehatan bank itu merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Jadi bank itu dikatakan sehat apabila dia bisa mampu menjalankan perbankannya atau menjalankan proses bisnis menyangkut perbankan itu dengan sangat baik dan dengan posisi yang normal, serta harus bisa mampu memenuhi kewajiban, terus regulasi, peraturan yang telah ditetapkan, maka di situ dia bisa dikatakan sehat ya bank tersebut. Jadi itu ya, jika kita ingin melihat bahwa bank itu sehat apa tidak. Nah, jika dia sudah menyeleweng atau menyimpang, maka bank tersebut sudah tidak bisa katakan menjadi sebuah bank yang sehat seperti itu. Aturannya sendiri, bank itu harus sehat. Itu seperti apa? Jika menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 itu adalah satu, pembinaan dan pengawasan bank itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Dimana kita tahu di sini Bank Indonesia itu merupakan otoritas tertinggi dari dalam perbankan. Dan kedua itu, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal. Dilihat dari kualitas asetnya, manajemennya, rentabilitas dan solvabilitasnya, serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jadi kalau dilihat dari rentabilitas itu seperti bagaimana dia melakukan investasi penanaman modal, itu udah sesuai juga nggak dengan peraturan-peraturannya. Terus dilihat dari solvabilitasnya, itu dilihat dari bagaimana aset-asetnya itu bisa mengatasi hutang-hutang yang dimiliki oleh perbankan tersebut. Nah, jika semuanya berjalan dengan baik, sesuai, mampu, maka bank tersebut dikatakan sehat ya, karena sudah menyesuaikan dengan aturan-aturan di mana bank dikatakan sehat itu seperti apa, kayak gitu ya. Yang ketiga adalah memberikan kredit atau pembiayaan itu harus berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Tidak boleh merugikan bank dan kepentingan nasabah. Itu aturannya ya. Dimana kredit pun kita juga tidak boleh monopoli di sini. Tidak boleh juga banknya dirugikan. Jadi harus bisa ada feedback antara nasabah dan bank itu sendiri, gitu ya. Yang keempat yaitu bank wajib menginformasikan kemungkinan timbulnya resiko kerugian kepada nasabah. Itu wajib ya, karena kebanyakan rata-rata bank tuh tidak menampilkan gitu, sehingga nasabah juga ya oke-oke aja tanpa tahu bahwa ada resiko nih yang ditimbulkan di sini. Nah, bank rata-rata karena berpikir dia ingin mengambil keuntungan, nah sehingga dia tidak jujur untuk menyampaikan bahwa kemungkinan bakal ada timbulnya resiko seperti itu. Nah, sedangkan aturan kesehatan bank secara umum, itu bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan. Terus bank wajib harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan, gitu ya. Yang kelima, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank. Jadi di sini nggak boleh bank-bank tadi menolak ketika BI, apalagi dia merupakan otoritas ternama atau otoritas paling atas, dia untuk jangan melakukan pemeriksaan. Mereka berpikir yang melakukan pemeriksaan itu cukup audit eksternal atau mungkin bukan pemerintah ya, BPK atau KPK. Nggak bisa. Bank BI karena dia juga selaku otoritas tertinggi, dia juga boleh melakukan pemeriksaan seperti itu. Yang keenam, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ini ya, perbankan wajib menyampaikan terkait neraca dari perbankan itu sendiri, kondisi aktiva dan pasifa seperti apa, laba ruginya, apa dia mengalami laba atau rugi dalam setahun tersebut. Terus
laporan berkala lainnya juga harus dilaporkan ke BI. Jadi tidak boleh tidak dilaporkan di sini ya. Seperti itu. Dan ketujuh ya, bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan tentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi ketika Bank Indonesia mengatakan Maret sudah harus disetorkan semuanya, sudah harus mengumumkan semuanya, ya harus gitu ya, tidak boleh ada penyelewengan di sini. Jika udah lewat hari, maka dikatakan bank ini sudah mulai ada sesuatu yang tidak beres atau nilai kesehatan sudah mulai minus di sini ya, berkurang ya, bukan minus, berkurang. Nah, bagaimana kita mau melihat tingkat kesehatan dari perbankan? Pertama, kita lihat dari faktor permodalan. Kita lihat apakah permodalan itu cukup dalam pemenuhan KPMN terhadap ketentuan yang berlaku. Terus kita lihat komposit permodalannya bagus nggak di sini. Apakah bisa mengatasi hutang-hutang yang ada? Apakah bisa mengatasi jika terjadinya penarikan besar-besaran dari para nasabah? Seperti itu ya. Yang ketiga, tren ke depan atau proyeksi KPMM. Yang keempat, melihat dari aktiva produktif yang diklasifikasikan APYD dibandingkan dengan modal bank. Yang kelima, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan. Yang keenam, dilihat dari rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Sesuai enggak atau konsisten enggak nilai modalnya di sini, apakah bisa mendukung atau tidak, kayak gitu ya. Kalau seandainya dia bisa mendukung, maka dikatakan bank ini sehat, dilihat dari modalnya, kayak gitu ya. Terus akses kepada sumber permodalan juga sangat mudah. Jadi kalau dia ingin menambah modal, tinggal dia calling ke bank ini dan bank ini langsung oke ya, berarti ada kepercayaan antara bank satu dengan yang lainnya. Dan berarti berarti karena bank ini percaya sama bank tersebut, berarti karena memang bank ini lah memiliki suatu nilai yang sehat, atau bank ini termasuk bank yang sehat, sehingga bank tadi dengan mudahnya memberikan pinjaman atau bantuan, seperti itu ya. Yang ke berapa ya? 8 ya. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank, seperti itu. Itu dilihat dari faktor permodalan. Bagaimana dilihat dari faktor kualitas aset? Nah, asetnya ini tuh dapat dibandingkan dengan total aktiva produktifnya. Jika nggak dapat dibandingkan, maka bank tersebut tidak sehat. Yang kedua, kita dapat mengembangkan aktiva produktif yang bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif, seperti itu. Yang ketiga, tingkat kecukupan pembentukan PPAP. Yang keempat, kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. Yang kelima, dilihat dari sistem kaji ulang internal terhadap aktiva produktif. Yang keenam, dokumentasi aktiva produktif. Dan yang ketujuh, menyangkut kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Jadi, apakah nanti kalau seandainya bagian penanganan itu bisa mengatasi aktiva produktif tadi yang bermasalah, maka dikatakan bank tersebut sehat, seperti itu ya. Terus bagaimana dilihat dari faktor manajemen? Itu dilihat dari manajemen umumnya ya, secara keseluruhan manajemen dari perusahaan. Terus dilihat dari penerapan sistem manajemen risikonya, bagus nggak di sini, diterapkan dengan baik apa tidak gitu ya. Dalam arti bisa mengantisipasi jika risiko-risiko yang memang sudah ada, dan kalau ini bisa diantisipasi ya berarti memang bank tersebut sehat. Dan yang ketiga adalah menyangkut kepatuhan bank. Jadi kalau banknya patuh ya jelas ya berarti dia sehat. Kalau nggak patuh berarti ada sesuatu yang mungkin dia tutupi, atau mungkin dia ingin perbaiki supaya jangan terlihat, sehingga dia menyeleweng atau menyimpang, atau mungkin ada untuk kepentingan internal, kepentingan pribadi, ya itu otomatis bank tersebut tidak sehat ya. Oke, gimana dari faktor rentabilitasnya atau dari pendapatannya, earningnya? Kalau pendapatannya itu bisa mengembalikan atas aset, return of asset tadi bagus ya berarti dia sehat. Terus pengembalian atas modalnya ya berarti dia sehat. Gini maksudnya, ketika dia memperoleh pendapatan itu dia bisa mengembalikan atau balik modal, bisa kayak gitu, berarti bank tersebut sehat. Margin dengan bunga bersih, jelas ya, kalau udah pakai bunga yang bersih berarti bank tersebut sehat. Biaya operasional itu dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya itu lebih kecil, seperti itu. Jadi pendapatan itu lebih besar daripada biaya, berarti lebih sehat, jadi bank tersebut sehat ya. Terus perkembangan laba operasional, jadi kalau laba semakin naik tiap tahun, tiap periode, ya jelas bank tersebut berarti sehat. Dilihat dari penerapan prinsip akuntansi dan pengakuan pendapatan dan biaya. Nah ini kalau seandainya dia benar-benar menerapkan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ada gitu ya, contohnya menggunakan basis akrual, terus kalau untuk yang kas menggunakan basis kas, terus menggunakan sesuai dengan standar akuntansinya bagi seorang akunting, ya maka di sini bank tersebut sehat ya, karena dia sudah sesuai atau sudah menerapkan
dari prinsip akuntansi itu sendiri. Prospek laba operasionalnya. Jadi di sini maksudnya apabila laba tersebut bisa memberikan keputusan atau prospek yang bagus ke masa depan ya, atau ke tahun-tahun berikutnya, maka bank tersebut sehat, seperti itu. Bagaimana kalau dilihat dari faktor likuiditas? Itu jika kita lihat aktiva likuidnya kurang dari 1 bulan dibanding dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan. Seperti itu ya. Jika seperti itu maka bank tersebut sehat. Yang kedua, kredit terhadap dana pihak ketiga. Kita lihat kalau kreditnya nggak terlalu ya, nggak terlalu atau semakin besar 60-70% berarti bagus. Dalam arti modal yang dimiliki bank tersebut sangat besar sehingga mereka memberikan kredit kepada dari pihak ketiga itu dengan persen sampai maksimal 70%, berarti dia benar-benar memiliki modal yang sangat besar ya. Dalam arti ya berarti bank tersebut sehat. Yang ketiga, proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. Nah, kalau arus kasnya semakin bagus ya jelas berarti bank tersebut sehat. Yang keempat, dilihat dari kebijakan dan pengelolaan likuiditasnya. Yang kelima, kemampuan bank memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, dan atau sumber-sumber pendanaan lainnya. Jadi kalau dia sana yang bank ini kemampuan dia untuk memperoleh aksesnya sangat bagus, sangat cepat ketika dia berada di pasar uang. Maksudnya di sini ketika dia berada di kewajiban European currency ya, jadi di pasar uang internasional tuh ketika dia membutuhkan call money cepat langsung dikirim, dia minjam uang atau dia tabung di bank tersebut juga dananya ada, berarti dia sehat di sini ya. Nah yang keenam adalah stabilitas dana pihak ketiga, stabil di sini ya untuk memberikan dana pada pihak ketiga ya berarti dia sehat di sini. Jadi ada faktor sensitivitas terhadap resiko pasar itu apabila modal atau cadangan dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga itu dibanding dengan potensi kerugian suku bunganya bagus. Kalau bagus berarti dia sehat. Terus kalau modal cadangan untuk fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian nilai tukarnya dapat dibandingkan dan sangat bagus, atau fluktuasi nilai tukarnya itu lebih tinggi, berarti dia sehat banknya. Dan yang ketiga, apabila memenuhi kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar, berarti di sini banknya sehat ya. Seperti itu. Nah, bagaimana atau apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan untuk melihat bank tersebut sehat apa tidak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, itu apabila pemegang saham menambah modal, nah itu sudah melanggar aturan. Kalau melanggar aturan seperti itu berarti bank tersebut kurang sehat karena pemegang saham malah nambahin modal kayak gitu ya. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Nah, apalagi kalau tanpa adanya rapat umum pemegang saham, nah itu lebih resiko lagi gitu ya. Nah, terus bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti kurang sehat nih banknya karena dia perlu melakukan penggabungan dengan bank lain. Berarti dalam arti dia dia membutuhkan modal yang besar, membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Nah, itu berarti di sini bisa diragukan bahwa bank tersebut kurang sehat nih, sehingga dia memerlukan kekuatan dari pihak lain, kayak gitu ya istilahnya ya. Terus yang keempat, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Ini biasanya kita sebut dengan akuisisi ya. Kalau kayak gini ya jelas berarti bank tersebut sudah mulai tidak mengalami kesehatan di sini karena dia sudah melakukan pelanggaran. Yang kelima, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Nah, ini salah ya, ini sudah melanggar aturan ini. Kalau udah kayak gini berarti bank tersebut udah nggak sehat ini ya. Dan yang terakhir, bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Oke, itu ya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan menyangkut kesehatan perbankan. Nah, itu penjelasan tentang kesehatan perbankan. Terus sekarang bagaimana menyangkut rahasia bank? Pengertiannya sendiri, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Ya, sedangkan kalau pasal 1 angka 28 itu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Jadi kita perlu rahasia ini tentang data, tentang rekeningnya, tentang biodatanya, tentang pendapatan dari nasabah gitu ya, dan simpanannya berapanya kita harus rahasiakan di sini gitu ya. Ini juga menjadi salah satu sistem pengendalian mutu dari perbankan itu sendiri. Ketentuannya,
Menurut Undang-Undang Nomor 1098 itu adalah bank mengalami perubahan dan penambahan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A. Contohnya apa? Mungkin karena keperluan pajak, itu bank nggak boleh rahasiain, itu harus terbuka dengan perpajakan, kayak gitu ya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Integritas dari pengurus. Integritas maksudnya seperti apa sih? Pengurusnya itu jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, terus memiliki etika yang bagus. Kalau seperti itu kan pasti akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakatnya, seperti itu ya. Terus pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan ya. Jelas di mana-mana kita kalau kita mau minta contoh dana kita dikelola oleh seseorang, tapi kita juga perlu tahu nih orang mampu nggak, punya kemampuan nggak, punya kompetensi nggak. Kalau punya berarti kita bisa percaya kan, artinya dia bisa mengelola uang ini. Kalau nggak punya ya kita pasti takut-takut tuh, ujung-ujungnya uang kita bakal habis karena dia tidak mampu, dia tidak punya kompetensi di sini dalam mengelola keuangan, seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga kesehatan bank yang bersangkutan. Iya, kalau banknya semakin sehat, pasti kepercayaan masyarakat atau nasabahnya juga semakin meningkat. Apalagi ketika dia mau menanam atau melakukan deposito di perbankan. Pernah ya saya juga seperti itu. Ketika ingin buka rekening, saya lihat dulu bank-bank ini yang emang nilai atau value added dari perusahaan ini, dari perbankan ini sangat bagus, entah di mata masyarakat, entah secara globalnya, entah dari sahamnya bagus. Nah berarti aman nih kalau saya taruh uang saya di bank ini, kayak gitu. Berarti kan dalam arti kita bisa menimbulkan kepercayaan terhadap bank tersebut karena apa, bank tersebut sehat di sini, kayak gitu ya. Nah, dan yang keempat adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Kalau semakin dia bisa merahasiakan, pasti masyarakat pun juga akan semakin percaya. Contohnya ya, kalian sama teman kalian punya rahasia nih, kalian ceritakan ke dia semua rahasia kalian dalam harapan dia nggak ceritain ke orang lain ya. Karena apa? Karena orang tersebut mampu menjaga rahasia dia. Maka di sini akan memicu munculnya kepercayaan yang tinggi tadi ya terhadap orang tersebut. Sama halnya ketika kita di perbankan, kalau perbankan semakin bisa menjaga kerahasiaan kita, pasti kita juga mempercayakan apapun terhadap bank tersebut. Di sini apalagi menyangkut dana yang kita simpan ya, seperti itu. Nah, dasar hukumnya sendiri menyangkut rahasia perbankan di sini itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tadi ya, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kewajiban dunia perbankan wajib dirahasiakan, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur rahasia bank? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 92 dan 98, bank tuh wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Yang ketiga, ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Nah, di mana pihak-pihak terafiliasi seperti anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. Contohnya apa nih? Bank tuh perlu merahasiakan sesuatu, bahkan termasuk kepada karyawan bank. Ya contohnya tadi, PIN ATM-nya para nasabah itu kan perlu dirahasiain ya, termasuk juga ke para karyawannya. Jangan ke para karyawan, ke dewan komisarisnya, bahkan ke direksinya juga perlu dirahasiakan karena itulah dana dari masyarakat atau uang milik masyarakat, seperti itu ya. Terus terhadap anggota pengurus, pengawas, pengelola dan kuasanya, pejabat atau karyawan bank. Yang ketiga, pada pihak yang memberikan jasa kepada bank. Yang keempat, pada pihak yang menurut nilai BI itu mempengaruhi pengelolaan bank, gitu ya. Jadi walaupun mereka ini merupakan orang-orang yang berada dalam bank tersebut, bukan berarti rahasia nasabah pun harus dibongkar kepada mereka, nggak boleh, tetap harus dijaga di sini. Nah, kenapa ketentuan dari merahasiakan apapun tentang bank ya, yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan maupun simpanannya itu juga berlaku bagi pihak terafiliasi tadi, seperti itu ya. Nah, tapi di sini ada pengecualian juga. Sampai batas apa sih bank tersebut bisa merahasiakan semuanya tadi menyangkut nasabah, penyimpan maupun simpanannya? Itu cuma pada orang-orang lain
terus kepada pihak terafiliasi kecuali untuk kepentingan perpajakan. Itu tidak boleh dirahasiakan. Rahasia harus terbuka. Di bank rahasia terbuka, maksudnya bank tuh harus terbuka menyangkut semua tentang nasabah maupun simpanan tadi itu kepada perpajakan, harus terbuka di sini. Terus yang kedua, pada penyelesaian piutang bank diserahkan kepada PUPN, itu juga bank harus terbuka ya, tidak boleh merahasiakan. Terus untuk kepentingan peradilan dan perkara pidana, apalagi kayak gini, ini kan apa-apa butuh bukti gitu ya, maka tidak boleh dirahasiakan. Yang keempat, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Ini juga sama, ini udah ngomong hukum ya, jelas mana-mana kita perlu bukti di sini ya, jadi tidak perlu dirahasiakan. Terus tukar menukar informasi antar bank, ini juga perlu. Contohnya apa nih tukar menukar informasi antar bank? Contohnya ada nasabah yang melakukan pinjaman ya, kredit terhadap perbankan tersebut. Terus nasabah ini dia tidak mampu membayar atau dia sudah istilahnya buku hitam lah. Nah kalau yang kayak gini bank ini berhak untuk membocorkan data tentang nasabah ini kepada pihak bank lain, tapi nggak semuanya juga ya, paling namanya, nomor KTP-nya aja paling, terus tinggal di mana, alamat di mana, kayak gitu ya, kepada pihak lain. Dalam arti apa? Supaya kita bisa mengkancing orang ini untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, kayak gitu ya. Jadi perbankan yang lain itu tidak dirugikan karena menemukan seorang nasabah yang tidak patuh dalam membayar angsuran pinjamannya, seperti itu ya. Dalam arti supaya nasabah ini tuh jerah, dimana dia harus membayar dulu di bank ini. Kalau banknya udah beres, baru namanya bisa dibersihkan kembali, seperti itu. Itu mungkin salah satu tujuannya juga ya. Nah, yang ke-6 itu atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, ini juga boleh. Dan yang terakhirlah dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Jelas kalau udah tinggal meninggal, kita bank perlu membuka semuanya, apalagi kepada pihak si ahli waris, itu juga kita harus bongkar semuanya, kita harus ceritakan semuanya, kita harus kasih tahu semuanya. Mungkin saja ada tabungan yang masih dimiliki oleh si almarhum ini, atau mungkin ada tunggakan yang perlu diselesaikan dan ada yang diwariskan di sini. Itu bank perlu menyampaikan semuanya tanpa harus dirahasiakan. Oke, jadi seperti itu ya. Kita berbicara tentang kesehatan bank itu seperti apa, kita bisa melihat bank itu sehat atau kayak gimana, semua sudah ada di sini. Dan bagaimana bank itu harus merahasiakannya, apa aja yang perlu dirahasiakan, seperti itu, apa aja yang tidak perlu harus dirahasiakan, dan kepada siapa aja yang harus dirahasiakan, dan kepada siapa aja yang tidak perlu kita rahasiakan data tentang nasabah, seperti itu ya. Jadi itu materi terakhir tentang perbankan, yaitu menyangkut kesehatan dan kerahasiaan dari perbankan itu sendiri. Ibarat bisa dipahami, jika ditanyakan silakan langsung chat aja di grup. Oke, sekian ya, ini materi terakhir. Mudah-mudahan soal UASnya nanti bisa dikerjakan, karena nanti semua soal UAS itu akan Ibu ambil semua dari materi yang Ibu share dari bab 1 sampai bab ke-11 ini tentang manajemen dana bank. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.